Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oh ya, masuk semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Boleh sambil bergoyang. Gundul pacul-cul gemlelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemlelengan, wakul nglimpang sekane dadi saratan, wakul nglimpang sekane dadi saratan. Gundul pacul-cul gemlelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemlelengan, wakul nglimpang segane dadi saratan, wakul nglimpang segane dadi saratan. Ayo lebih semangat lagi. Gundul pacul-cul gemlelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemlelengan, wakul nglimpang sekane dadi saratan, wakul nglimpang sekane dadi saratan. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, topik budaya nasional, materi pokok keragaman budaya. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi. Hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya. Coba Mbak tanya, di mana sih? Di pulau mana sih kalian tinggal? Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu ada suku apa saja yang mendiami Pulau Jawa? Suku Jawa. Suku Jawa. Suku apa lagi? Suku apa lagi yang mendiami Pulau Jawa? Suku? Madura. Ya, suku Madura. Ada lagi suku yang tinggal di Pulau Jawa? Pulau Jawa itu kan membentang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Coba, suku apa saja yang mendiami Pulau Jawa? Ada suku Jawa, suku Madura, ada Betawi, ada suku Sunda, dan masih banyak lagi ya. Jadi Pulau Jawa itu terbentang dari mulai Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat. Nah, kalau kita tinggalnya di Jawa Timur. Coba Ibu mau tanya, kalau di Jawa Timur, upacara adat apa yang sering kalian temui di daerah kalian? Ya, tedak sinten. Tedak sinten itu upacara adat apa ya? 7 bulanan untuk anak bayi. Kemudian apa lagi?
Larung sesaji. Larung sesaji itu dilakukan kapan? Pada setiap ya 1 Muharram. Kemudian apa lagi? Siraman gong Kiai Prada ya. Di daerah kita ada upacara adat siraman gong Kiai Prada. Itu dilakukan 2 kali ya, setiap bulan Maulud dan Syawal ya. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat menguraikan arti budaya dengan benar. Jadi nanti kalian dapat menjelaskan apa itu arti dari budaya. Yang kedua, dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat memerinci kebudayaan daerah sendiri dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik dapat mengaitkan fungsi kebudayaan daerah sebagai bagian dari budaya nasional dengan benar. Jadi, apa tuh fungsinya budaya daerah itu terhadap budaya nasional? Kemudian yang selanjutnya, dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat memilah masalah yang timbul akibat keberagaman budaya dengan benar. Jadi Indonesia itu kan dikenal dengan berbagai macam budaya. Nah, adanya keberagaman ini seringkali menimbulkan masalah. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi apa saja masalahnya ya. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang timbul akibat keragaman budaya dengan benar. Jadi dari masalah yang timbul itu, kalian bisa memberikan alternatif solusi pemecahan masalah. Bagaimana agar masalah tersebut tidak terjadi, atau kalau ada masalah yang timbul, bagaimana solusinya. Nanti kita diskusikan bersama. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Ibu punya video. Di sini adalah video tentang beberapa kebudayaan Indonesia yang pernah mau diklaim oleh negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Indonesia adalah negara di daerah terdapat beragam suku, agama, dan ini bukan Indonesia merupakan budaya dan diikuti orang lain. Beberapa negara tetangga memiliki pemilikan budaya budaya sama. Namun dengan kejadian ini, negara kebudayaan asli Indonesia diikuti negara tetangga. Paling sering adalah Malaysia. Ada banyak budaya Indonesia yang akan diikuti oleh Malaysia, warisan budaya mereka. Berikut 9 budaya asli Indonesia yang diikuti oleh Malaysia. Sebelum masuk budaya pertama, itu semua tertulis dengan baik dan kasar. Dan jangan lupa, tulis komen kalian di bawah. Kritik dan saran kalian akan menjamin ini. Pertama, Malaysia bagian dari mereka. Hal ini disebabkan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia saat melakukan pertunjukan wayang kulit di sana. Beruntungnya, pada 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan budaya yang berdasar. Kedua, lagu Rasa Sayangi. Lagu asli Indonesia ini pernah digunakan oleh Malaysia untuk mempromosikan pariwisata negaranya. Namun isu tersebut segera disudahi oleh Kementerian Kebudayaan dan Warisan Budaya Malaysia yang mengatakan bahwa lagu Rasa Sayangi berasal dari Indonesia. Ketiga, batik. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hampir semua negara dunia, telah mengetahui bahwa batik adalah keterampilan busana tradisional yang berasal dari Indonesia. Namun lagi-lagi kali ini Malaysia tidak segan-segan mengakui bahwa batik berasal dari negaranya. Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia segera mendaftarkan batik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya asal Indonesia. Walaupun tidak dapat, namun UNESCO baru mengakui batik berasal dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 setelah melakukan pengujian. Keempat, Reog Ponorogo. Malaysia memang merupakan satu negara di Asia Indonesia yang mengalami chaos mulai dari pulau hingga perburuan budaya.
Salah satunya Rio Ponorogo, 11 dari namanya berasal dari Indonesia. Tetapi mereka tidak segan mengakui bahwa Rio merupakan bagian dari kebudayaan mereka. Untuk menutupi hal tersebut, kita besar Malaysia segera membantah bahwa Malaysia tidak pernah mengklaim budaya milik Indonesia menjadi budaya mereka. Kelima, rendang. Masakan yang pernah disebut CNN sebagai masakan terenak di dunia ini pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Hal ini terjadi dikarenakan banyak orang Sumatera Barat yang tinggal di sana dan sering memasak rendang. Keenam, angklung. Alat musik tradisional khas Sunda yang angklung pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Namun keributan ini ketika UNESCO mengatakan angklung sebagai daftaran prestasi budaya benda warisan Kamis 18 November 2010 di Nairobi, Kenya. Ketujuh, tari pendek dan tari piring. Masyarakat Indonesia pernah dibutuhkan saat tari pendek dan tari piring hanya ikon pariwisata Malaysia. Kita semua tahu bahwa tari pendek berasal dari Bali, tari piring berasal dari Sumatera Barat. 8. Kuda lumping. Kuda lumping yang berasal dari Jawa ini pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang Jawa yang tinggal di Malaysia sering melakukan pertunjukan kuda lumping di sana. 9. Keris. Keris merupakan senjata tradisional yang berasal dari berbagai suku Indonesia. Keris dari berbagai suku Indonesia pun berbeda-beda. Namun tahukah kamu bahwa keris pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya nenek moyang mereka? Budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu akan hal ini. Saja yang Wayang pertama tadi kulit. ada wayang kulit, kemudian ada lagu rasa sayangi, kemudian ada batik juga pernah mau diklaim oleh Malaysia, kemudian ada angklung, ada apa lagi? Reok Ponorogo, kemudian kuda lumping, kemudian ada keris ya, kemudian makanan ya, rendang, ada rendang juga, kemudian ada tari piring dan tari pendek. Itu adalah beberapa kebudayaan kita yang akan diklaim oleh Malaysia. Nah, bagaimana kira-kira kalau kebudayaan kita diklaim oleh negara orang lain? Setuju enggak kamu? Tidak. Nah, agar tidak diklaim oleh negara yang lain, bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Iya, membudidayakan budaya tersebut, mencintai budaya tersebut, melestarikan budaya tersebut, tidak malu ya, tidak malu terhadap budaya sendiri. Karena negara lain saja suka, apalagi kita yang punya, kita harus lebih mencintai ya. Nah, tadi mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Kenapa toh kok bisa terjadi? Karena banyak orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Iya, karena ada beberapa orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, kemudian mereka menampilkan budaya tersebut, lama-kelamaan ia diakui oleh negara Malaysia, padahal itu adalah budaya asli dari negara Indonesia. kita. Ya. Nah, sekarang coba kalian simak video berikut keberagaman budaya yang ada di daerah kita. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat puncaknya di Taman Mini Indonesia Indah. Negara kita kaya akan budaya, di antaranya yang ada yang berbeda-beda. Budaya Indonesia itu apa sih? Selamat datang di Indonesia yang kaya akan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan budaya.
Budaya bangsa itu dibentuk dari unsur budaya yang ada pada budaya-budaya lokal Nusantara. Budaya bisa berupa pengetahuan yang menjadikan tingkat perilaku manusia baik individu atau kelompok. Negara kita terdiri dari pulau-pulau yang sambung menyambung. Tiap pulau memiliki ciri khas budayanya sendiri-sendiri, Pak. Nah, inilah budaya lokal khas dari masing-masing daerah yang nantinya akan menjadi budaya Indonesia. Budaya lokal adalah budaya dari masa lalu yang ada di Nusantara. Berupa tradisi, cerita legenda, bahasa, sejarah, kesenian, dan hal unik dari masyarakat setempat. Sedangkan budaya Indonesia dibentuk dari kumpulan budaya lokal. Ini ada budaya lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan budaya. Budaya bangsa dibentuk dari kumpulan budaya lokal Nusantara. Ragam budaya lokal di Indonesia dikelompokkan menjadi jenis kesenian tradisional, budaya tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, tradisi lokal, pakaian tradisional, dan lagu daerah. Budaya contohnya. Nah, ini beberapa contoh budaya yang ada di negara kita. Yang pertama, kesenian tradisional. Pencaksilat berasal dari Jawa Barat. Pencaksilat dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Pemain berpakaian serba hitam, ada pinggang dan 3 kepala dari bahan kain. Senjata tradisional, contohnya kelewang dan keris. Nah, ini ada senjata tradisional. Berasal dari Sumatera Selatan. Dengan ciri bermata 1, panjang 38 hingga 74 cm, ujung lurus atau melengkung. Ada juga keris yang berasal dari Jawa. Alat musik tradisional contohnya angklung dan gamelan. Angklung berasal dari Jawa Barat. Dengan ciri-ciri terbuat dari bahan bambu, suara keluar dari tubuh kita yang diguncang. Gamelan berasal dari Jawa Tengah karena memainkannya dengan cara dipukul. Joglo adalah jenis rumah adat orang Jawa. Bungan berasal dari Papua. Lagu Solo adalah budaya tradisi kematian di belakang Toraja. Ciri khasnya mayat dikubur di puncak tebing. Biaya cukup mahal karena membutuhkan ratusan kerbau untuk upacara. Ngaben adalah ritual pemakaman kudu di Bali. Pakaian tradisional contohnya kain ulos dan batik. Ulos adalah pakaian tradisional Batak Sumatera Utara. Sedangkan batik Indonesia berasal dari Jawa. Hampir setiap daerah memiliki lagu tradisional di dalamnya masing-masing sebagai berikut: Riau, Solera, Jawa Tengah, Sule, atau Jambi, Papua, Aceh. Upacara Indonesia Negaraku, Cita Budaya Indonesia. Nah, ini tadi beberapa keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari kesenian, ada wayang. Wayang saja itu ada beberapa macam ya. Ada wayang kulit, ada wayang golek, dan wayang orang. Kemudian senjata tradisionalnya juga bermacam-macam. Kalau di Jawa tadi ada keris, terus di Sumatera ada kluwang. Kemudian alat musik. Kalau di Jawa Barat ada angklung, di Jawa Tengah ada
gamelan. Kemudian rumah adatnya juga berbeda. Kalau rumah adat di daerah kita namanya joglo. Pakaiannya juga beraneka ragam ya. Terus kemudian lagu daerahnya pun beraneka ragam. Kalau di Papua apa tadi? Apuse. Nah, itu tadi beberapa keberagaman budaya yang ada di negara kita. Masih banyak sekali. Ya, masih banyak keragaman budaya yang ada di negara kita. Negara kita itu adalah negara yang kaya akan budaya ya. Nah, di samping kaya akan budaya, itu adalah dampak positifnya apa kira-kira? Bisa menarik wisatawan asing. Nah, di samping ada dampak positif, keberagaman budaya itu juga mengakibatkan dampak yang negatif. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ini Ibu ada LKPD. Silahkan didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, kalian buka dulu lembar yang kedua, ada nama kelompok, diisi dulu nama kelompoknya. Sudah? Jika sudah, kita lanjutkan ke lembar yang berikutnya. Di situ ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kita lanjut ke halaman ke-4 ya. Nah, coba kalian perhatikan petunjuknya. Amati video yang ditayangkan oleh guru. Dari video tersebut, diskusikan dan kerjakan soal di bawah ini bersama kelompokmu. Tadi videonya sudah kita lihat bersama ya. Nah, sekarang yang nomor 1. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, apa yang kalian ketahui tentang makna budaya? Silahkan didiskusikan apa arti dari budaya. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama teman kelompokmu budaya yang ada di daerahmu. Beri penjelasan secara singkat tentang budaya di daerahmu tersebut. Ketiga, Indonesia terkenal dengan beragam kebudayaan. Hal tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Namun, keragaman tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Nah, tugas kalian, tuliskan permasalahan yang mungkin muncul akibat dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita balik dulu. Dari permasalahan tersebut, dari permasalahan yang kalian tuliskan tadi, carilah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi diskusikan dengan kelompok kalian, tadi masalahnya apa, terus bagaimana solusinya. Yang kelima, beberapa budaya kita telah diklaim oleh negara tetangga seperti tadi, diklaim oleh negara Malaysia. Tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai generasi penerus bangsa agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Nah, silahkan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Saya beri waktu 15 menit. Boleh merapat tempat duduknya. Nah, dirapatkan kursinya biar enggak diskusi. Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu apa?
bersama kelompok. Nah, itu arti budaya ya. Kelompok 1. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan. Lanjutkan poin kedua, yaitu kamu pilih salah satu budaya yang ada di daerah kalian. Nah, yang bisa kita jumpai setiap tahunnya itu ya. Poin pertama sudah. Nah, ini apa ini budaya? Larung sesaji. Acara turun-temurun merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh Larung sesaji itu dilaksanakan di mana? di pantai selatan. Ya, di pantai selatan. Kalau di tempat kita di pantai? Oh iya, pantai Tambak Rejo dan Pantai Serang ya. Ya, dilanjutkan. Untuk kelompok 1 yang poin 2, budayaannya apa? Ya, siraman gong Kiai Prada. Dilaksanakan setiap tahun ya. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti dijelaskan. Upacara adatnya itu fungsinya untuk apa? Tanggal 1 Muharram ritual ini merupakan ungkapan syukur atas hasil pada setiap tanggal ini merupakan ungkapan syukur dan satu Nah, jadi larung sesaji sebagai ungkapan syukur. Syukur apa? atas hasil laut Oh iya, syukur atas hasil laut. yang bertempat yang bertempat selama upacara ini ditujukan sebagai ungkapan syukur di kemudian hari yang menjadi syarat Nggak usah, itu saja. Iya. Boleh ditambahi sedikit lagi?
Nah, ditambahkan deskripsi lagi. Halo, upacara Gong Kiai Pradah itu fungsinya untuk apa? Untuk berdoa dan mencapai Oh iya, untuk berdoa dan mencapaikan harapan. mencapai harapan ya. Udah apa belum? Karena itu tradisi tersebut harus dilestarikan dengan adanya pelestarian budaya oleh generasi penerus di masa yang akan datang. Tradisi pelestarian budaya oleh generasi penerus. Tanda kurung masa depan juga dapat menyaksikan tradisi kearifan lokal. Ya, boleh dilanjut di poin yang ketiga. masyarakat. Terus dilanjutkan poin yang ketiga. Tuliskan permasalahan yang mungkin muncul dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi budayanya beragam sekali. Masalah yang mungkin muncul itu apa? Terjadinya konflik. Ya. Konflik apa ya? Antar suku. Jadinya konflik antar suku ya. Terus apa? Konflik golongan, konflik ras, kecemburuan sosial. Jadinya konflik antar suku, antar ras, dan antar golongan ya. Yang kedua, Kecemburuan sosial. Perubahan nilai. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai. Yang poin kedua, Membangun persatuan apa? Dan bisa dilanjutkan ke poin yang ketiga. Nah, permasalahan apa yang muncul dari keragaman budaya? Apa kira-kira? Ya, timbulnya konflik antar suku boleh. kearifan lokal masyarakat budaya yang apa? Yang sudah melekat. Saya minta zoom gratis ya.
dan Apa, Ica? Coba solusinya apa? Saling menghargai yang ada di masyarakat. Dan apa lagi? membentuk forum kerukunan antar suku Ya. agama. Ya, boleh. Saling menghargai keberagaman masyarakat. Menghargai keberagaman masyarakat. Nomor dua. Berdua, tidak menganggap Ya. bahwa Ya, budaya tidak memandang suku, ras, agama dan golongan sendiri. Tidak boleh cinta berlebihan terhadap sukunya sendiri ya. tidak menganggap yang dimiliki lebih baik. Sudah poin keempat? Sudah. Ya, dari permasalahan tadi solusinya apa? Pertama, saling menghormati ya. Yang Sikap toleran. tidak menganggap bahwa budaya nggak apa-apa, dilanjut saja. Mengembangkan sikap toleran. Tidak menganggap bahwa budaya yang dimiliki apa? Lanjutnya, dilanjutkan saja. Yang dimiliki tidak menganggap apa? Bahwa budaya yang dimiliki lebih baik. Nah, lebih baik. Kalau menganggap budayanya sendiri lebih baik, berarti itu sikapnya sikap apa? Chauvinisme. Ya, berarti itu sikap chauvinisme, menganggap budayanya itu loh budayaku paling baik, budayamu enggak baik, budayamu itu jelek. Nah, itu berarti sikap chauvinisme. Lebih baik ya. Ya, harus ada toleransi ya. Sudah poin yang kelima. Sikap toleran. Karena itu apa soalnya? Berapa? Jadi intinya kan agar kejadian perebutan negara, perebutan budaya tidak diambil oleh negara lain itu tetap menghargai, tetap menjaga, menghargai budaya tersebut. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Untuk kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1? Belum ya, dilanjut dulu. Cara kamu bagaimana biar enggak diklaim oleh negara lain? Argumen yang valid, namun sopan, dalam kurung, contoh di media sosial. Ya. Di Instagram itu dikomentari sosial ya. Jadi menghargai ya. Tidak mudah terpengaruh. Nah, setelah ini kita akan presentasi ya. Budaya orang lain. Terpengaruh budaya orang lain. Terpengaruh budaya orang lain. Budaya orang lain. Melestarikan budaya.
Bagaimana anak-anak? Apakah semua kelompok sudah selesai? Nah, sekarang kita akan presentasi ya. Namun sebelum presentasi, mari kita lakukan ice breaking dulu biar pikiran kita tidak penat. Ayo berdiri. Nah, semuanya berdiri menghadap ke layar. Kita ikuti gerakannya ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngek-ngok. Buka tutup, tangan di bahu ngek-ngok. Buka tutup, bertepuk tangan. Semangat! Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil menangis, hihi. Digulung-gulung sambil teriak, ha. Digulung-gulung jadilah patung. Nah, sekarang versi cepat. Buka tutup, tangan di bahu ngek-ngok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil menangis, hihi. Digulung-gulung sambil teriak, ha. Digulung-gulung jadilah patung. Oke. Satu, siap? Ya, silahkan ke depan kelompok 1. Agak ke atas. Agak ke timur nggak apa-apa, biar nggak sulap Marsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari mata pelajaran IPAS. Materinya tentang keragaman budaya nasional. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kami kelompok 1 memilih tentang upacara siraman Gong Kiai Prada. Ya. Upacara siraman Gong Kiai Prada merupakan sebuah tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Tradisi ini digelar secara rutin dan secara turun-temurun pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dan 1 Syawal dari penanggalan Hijriah yang bertempat di alun-alun Lodaya. Upacara ini ditujukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan menjadi sarana untuk berdoa dan menyampaikan harapan. Oleh karena itu, tradisi tersebut harus dilestarikan. Dengan adanya pelestarian budaya oleh generasi penerus di masa yang akan datang, juga dapat menyaksikan tradisi kearifan lokal masyarakat Lodaya yang sudah melekat dan mendarah daging, akan tetap ada dan dapat dilaksanakan. Permasalahan yang mungkin muncul akibat dari keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah terjadinya konflik antar suku, antar ras, dan antar golongan. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi, sulitnya membangun persatuan dan kesatuan. Terjadinya kecemburuan sosial, timbul sikap etnosentrisme, sikap meremehkan budaya lain, terjadinya perpecahan. Ya, itu tadi permasalahan yang muncul. Kemudian solusinya? Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah saling menghormati keberagaman masyarakat, tidak menganggap bahwa budaya yang dimiliki itu lebih baik, mengembangkan sikap toleran. Ya. Agar budaya tersebut tidak diklaim oleh negara lain, yang harus dilakukan adalah tetap menghargai budaya tersebut dan memberikan argumen yang valid namun sopan.
Contohnya di media sosial, menanggapi dari Instagram maupun apapun yang terjadi. Tidak mudah terpengaruh budaya orang lain dan menjaga dan melestarikan budaya. Ya, itu tadi Masih. presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 duduk kembali. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silahkan kelompok 2 dipakai. Nah, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman budaya nasional. Ya, silakan dipaparkan hasil diskusinya tentang makna budaya menurut kelompok kalian. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kami memilih budaya di daerah kami yaitu tradisi larung sesaji. Ya. Larung sesaji merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh warga pesisir pantai selatan. Dilaksanakan tanggal 1 Muharram. Ritual ini merupakan ungkapan syukur atas hasil laut yang diperoleh selama setahun, serta warga mengharapkan memperoleh hasil yang baik di kemudian hari. Dalam larung sesaji ini juga terdapat penghormatan kepada Tuhan, alam, dan sesama makhluk. Sebagai tindakan mulia bahwa manusia dalam kehidupan ini tidak sendirian. Penghormatan ini dimanifestasikan akibat dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu timbulnya konflik antar suku, ras, etnis, antar umat beragama, kecemburuan sosial, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat, membentuk forum kerukunan antar suku, ras, dan agama, tidak memandang fisik, tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan sendiri lebih baik daripada orang lain. Tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai generasi penerus bangsa agar kejadian tersebut tidak terulang lagi yaitu menjaga dan melestarikan budaya, tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar, tidak melupakan budaya negeri. Itulah presentasi kami dari keberagaman budaya di Indonesia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Mari kita bahas dari mulai makna budaya. Ya, jadi benar sekali. Apa tadi makna budaya? Budaya adalah Suatu cara hidup berkembang dan yang dimiliki bersama ya oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua tadi 2 tradisi larung sesaji yang ada di pantai selatan, yaitu Pantai Tambak Rejo dan Pantai Serang. Itu setiap tahun kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang mungkin muncul. Ya. Yang pertama tadi, terjadinya konflik antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama karena beragamnya budaya. Kemudian kecemburuan sosial. Dari kelompok 1 perubahan nilai budaya. Kemudian ada lagi ini yaitu munculnya sikap chauvinisme tadi
muncul di kelompok 1 ya, yaitu sikap menganggap suku bangsa sendiri paling baik dan merendahkan suku bangsa lain. Kemudian munculnya sikap eksklusivisme. Selain itu ada eksklusivisme itu sikap apa toh? Sikap kekhususan, yaitu khusus terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan bangsa lain. Menganggap sukunya itu eksklusif, tidak mau bergabung dengan atau berinteraksi dengan suku bangsa yang lain. Kemudian menimbulkan perselisihan, itu yang sering terjadi seperti itu konflik di mana di Kalimantan itu ya, sering sekali suku Dayak sama suku Madura ya. Kemudian alternatif solusi yang bisa kita lakukan adalah yang dari kelompok 2 tadi, adanya sikap saling menghargai, betul. Kelompok 1 juga adanya sikap saling menghargai. Kemudian ya, kita bisa selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu. Apa tuh bahasa pemersatu kita? Bahasa Indonesia. Jika berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku. Jika di lingkungan kita itu ada suku Madura, biasanya kan kalau di komplek rumah saya itu ada suku Madura yang jualan sate itu. Kemudian ada suku Sunda yang berjualan cawan di dekat pasar itu ya, dan juga suku Jawa itu kan terdiri dari bermacam-macam suku. Bagaimana kan bahasanya kan lain-lain. Bagaimana kita komunikasi? Yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia itu berbeda-beda. Memang suku bangsa kita berbeda-beda. Nah, untuk itu kita harus saling menghargai. Kemudian selalu berpandangan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Menghilangkan sikap chauvinisme dan eksklusivisme atau juga sikap etnosentrisme tadi ya. Kemudian apa tuh peran budaya lokal terhadap budaya nasional itu, perannya apa? Nah, yang pertama, budaya lokal itu berperan sebagai warisan leluhur yang memiliki ciri khas satu daerah atau kelompok tertentu. Yang kedua, menjadi penguat budaya nasional. Jadi budaya lokal itu merupakan akar dari budaya nasional ya. Itu tadi. Nah, sampai di sini ada yang mungkin belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, kalau semua sudah paham, kita lanjutkan mengerjakan soal evaluasi ya. Untuk tugas kelompoknya saya ambil ya. Nah, silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Ingat, harus menjunjung tinggi kejujuran. Jadi tidak boleh mencontoh teman ya. Kerjakan dengan mandiri.
menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu bisa dikumpulkan.
Nggak apa-apa. Oke. Sekarang Ibu punya lembar refleksi. Kalian tuliskan kesan-pesan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini ya. Silakan dituliskan di lembar refleksi. Bagaimana? Sudah selesai menuliskan lembar refleksinya? Sudah, bisa dikumpulkan lembar refleksinya. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Tapi sebelum diakhiri, Ibu mempunyai tugas untuk kalian ya. Nanti di rumah kalian menyusun clipping tentang keragaman budaya seperti ini ya. Jadi ditulis judul clippingnya, kemudian nama, nomor absen dan kelas serta sekolah ya. Seperti ini, disusun clipping keragaman budaya seperti ini. Paham tugasnya? Ya, clipping ini dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ya, hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita. Silahkan Ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.